Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, di Kamboja. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca dalam Mazmur 37 ayat yang ke-28 bagian A. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, puji Tuhan. Saudara, ada saat di mana kita pernah menghadapi situasi-situasi sulit yang dapat menyebabkan kita merasa ditinggalkan dan tidak dipedulikan, sehingga hal tersebut menyebabkan ketakutan dan trauma tersendiri. Merasa ditinggalkan dapat melanda semua orang tanpa terkecuali dan tanpa mengenal usia dan status, terlebih-lebih ketika dihadapkan pada masalah yang sangat berat dan tiada seorang pun dapat menolong. Di dalam situasi seperti itu, sikap mengasihani diri sendiri muncul, dan kita pun mulai berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi peduli dengan keadaan kita. Lalu bagaimana cara agar kita merasa tidak ditinggalkan? Yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan secara personal melalui saat teduh setiap hari. Saat kita tinggal dekat dengan Tuhan melalui doa, kita akan merasakan ketenangan. Daud menyatakan bahwa hanya dekat Tuhan saja ia akan merasa tenang, sebab ia tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Karena itu, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, dan nyatakanlah semua masalahmu, pergumulanmu, bebanmu, dan keluh kesahmu hanya kepada Tuhan. Yang kedua adalah pegang janji firman Tuhan. Adalah salah besar jika kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak mempedulikan kita, saudara. Justru kita yang seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Keberadaan orang percaya adalah berharga di mata Tuhan. Tertulis, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, firman Tuhan. Karena itu, Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, hal buruk bisa dialami siapa saja, dan tidak pernah diduga-duga. Kadang, hal tersebut dapat menggoncangkan iman seseorang, mulai dari kehilangan orang yang dikasihi, atau kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, sesuatu yang di luar kendali manusia yang membuat kita kadang mempertanyakan di manakah Tuhan. Tetapi kondisi seburuk apapun, perlu diketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Dia tidak pernah menelantarkan kita. Saudara, ada beberapa alasan kenapa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang pertama adalah keinginan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakan manusia untuk bersekutu dengannya, saudara. Sebelum dosa menjamah manusia, Adam dan Hawa lebih dari sekedar pengelola Taman Eden. Mereka diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di taman itu. Dan hingga saat ini Tuhan tidak mengubah kerinduannya itu. Namun manusia yang berubah dan menjauh daripada Tuhan. Tidak hanya itu, kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya.
Dan bahkan Tuhan bergirang karena kita, saudara. Yang kedua adalah Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, saudara. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan hal yang sama kepada murid-muridnya yang berduka. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus berjanji akan datang untuk kedua kalinya, menjemput orang yang percaya kepadanya. Namun, selain itu dia juga memberikan Roh Kudus agar kita tidak merasa ditinggalkan olehnya. Tertulis, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Tuhan selalu menyertai kita saat ini, sekalipun tidak seorang pun bersama dengan kita. Puji Tuhan, saudara. Untuk itu, saudaraku, mari kita teguhkan iman kita saat pagi ini, bahwa apapun yang terjadi, kita tidak pernah sendirian. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada Yesus yang selalu menyertai, Roh Kudus yang selalu menghibur dan menuntun langkah hidup kita kepada seluruh kebenaran. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih buat kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan yang berjanji tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang selalu ingin dekat dan bersekutu dengan kami. Bahwa kami ya Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu pegang janji Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah lagi merasa ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami senantiasa. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati kami, berkati usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, dan belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Di doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita sepanjang hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.